Baik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak Pak. Guru. Baik. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, Baik. Pak. Oke, Roni mukanya ceria sedikit. Oke, mari kita terus bersemangat karena hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian. Oke, baik anak-anak. Pak akan menyampaikan materi, sabar. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak Guru, kita berdoa dulu. Ya, sabar. Oke, baik, saya minta Pak Ahmad untuk memimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengikuti pembelajaran terakhir sebelum kita ulangan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ahmad sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelumnya Pak akan melakukan presentasi kepada semuanya. 11 murid ini apakah hadir semuanya? Oke. Hadir Pak semua, Pak. Hadir, Pak. Semua lengkap. Oke, hadir semuanya. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin itu kita sudah selesai sampai di fluida dinamis. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi suhu dan kalor. Oke. Pada bagian ini mungkin saya akan bertanya sedikit. Oke, karena ini masih pagi ya. Oke. Roni dan mungkin teman-teman yang lain. Tadi pagi datang ke sini mandi kah? Mandi, Pak. Mandi 7 Mandi kali dong, pakai sabun, Pak. Iya segar, Pak. Oke. Mandi Apa- 7 kali pakai sabun, Pak. Apa yang kalian rasakan saat mandi jam 6 pagi tadi? Dingin, Buat Pak Roni. Dingin sekali, Pak. Dingin Oke. sekali, Pak. Dingin sekali kan? Iya. Oke. Kemudian saat datang ke sekolah tadi kan mungkin ada yang Roni tadi Pak lihat jalan kaki itu. Bagaimana rasanya itu? Sudah mandi pagi dingin kemudian jalan Pak, lagi. mungkin lihat saya punya kembaran, Pak. Tadi saya naik oto. Oke. Apa yang Roni rasakan tadi? Kalau kita berjalan di bawah terik matahari, apa yang kita rasakan biasanya? Oh, panas, Pak. Panas. Oke, Nah, Panas, Pak. Badannya gerah. Badan berkeringat, Bapak. Oke, jadi mungkin dari Capek, Pak. panas Panas. bisa jadi berkeringat. Oke, jadi mungkin dalam kehidupan mungkin kita sudah biasa merasakan ada yang disebut dengan panas dan ada yang disebut dengan dingin. dingin. Oke. Kira-kira kalau ukuran panas dan dingin itu kita sebut dengan apa itu biasanya? Apa, Pak? Suhu, Panas Pak. dingin, Pak. Demam. Meriang, Pak. Suhu. Meriang. Suhu. Oke, Demam mungkin. jawaban dari Resi tadi suhu. Oke, kalau biasanya panas dan dingin itu kita ukur dengan apa, cuy? Dengan Termometer. tangan. Dengan Oke. Pakai tangan, Oh, Pak. ada yang pakai tangan, ada yang pakai termometer. Meter. Pakai pipi. Oh, pakai pipi. Bagaimana caranya itu, Rus? Ditempelkan, Oh, Pak. tangannya Oh, ditempel. Tangannya Oke. tembak ke dahi. Oke, hari ini mungkin kita akan belajar tentang itu tadi adalah panas dan dingin berkaitan dengan ukurannya, kemudian yang alat ukurnya. Oke, sebelum itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Pak akan melakukan pretest. Ini mungkin bisa dapat dilihat dalam Google Classroom yang sudah dibagi. Oke, bisa dicek masing-masing. Oke, Pak beri kesempatan waktunya 2 menit. Pertanyaannya itu bisa dilihat yaitu tentang pengertian dari suhu dan ada 4 jenis termometer berdasarkan skala. Oke, Pak beri waktu ya tinggal 1 menit lagi. Iya, Pak. Oke, dicukupkan, dikirim. Oke. Oke, selesai. Oke, Oke. sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah menjawab. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur suhu suatu benda menggunakan indera peraba dan termometer melalui percobaan kelompok dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membedakan jenis-jenis termometer setelah melakukan studi pustaka dan diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil
percobaan dan diskusi tentang percobaan suhu dan termometer. Oke, sudah anak-anak? Jadi 4 hari ini tujuan kita. Oke. Sekarang kita lanjut. Ya, Pak. Oke, Pak Mistian untuk memperhatikan video berikut dan kemudian memberikan tanggapan. Sudah perhatikan semuanya? 1, 2, 3. Wah, cantik-cantik Pak itu orang. Roni mata Roni. Oke, diperhatikan dengan baik apa yang sedang dilakukan dalam video tersebut. Cek panas suhu Saya kira badan. itu penjamahan Pak. Saya kira itu cek suhu badan, Pak. Oke, sampai di sini cukup. Oke, mungkin ada satu orang Panas. yang ingin memberikan tanggapan tentang apa yang terjadi pada video tersebut. Ada Mungkin satu waktu orang, pandemi, Pak. ada satu orang yang baju hitam itu Pak sedang mengecek suhu dengan cara memegang tes setiap pengunjung yang masuk. Dahi berarti. Oke. Roni. Dahi, Dia Pak. memegang dahi. Dahi, Ya, Dahi, ya, dia Roni. Oh, memegang. dahi. Panas Oke. dingin dahinya. Mungkin anak kita ada yang berpendapat? Untuk Iya, video tadi? seperti yang disampaikan teman Roni. Jadi ada satu orang pakai baju hitam lagi mencari tahu apakah dahi setiap orang itu sama, panas atau tidaknya, seperti itu, Bapak. Oke, anak-anak, baik kita lihat di sini adalah ada seseorang yang melakukan pengukuran suhu. Jika menurut dia itu baik, maka akan dilewatkan ke dalam. Sedangkan kalau tidak, dia akan dikembalikan keluar lagi. Seperti yang itu ya. Ini waktu pandemi, Sedangkan ibu tersebut Pak, tapi cara ceknya sama ke tes kejiwaan Pak. ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat dia sedang memegang termogan di tangannya, tapi dia menggunakan tangannya untuk mengukur suhu. Iya, Pak. Kok seperti itu, Teh? Iya, Saya tadi Video bertanya-tanya, sembunyi nah Pak. Pak, dia Ya. sembunyi saya Nah, kira ada tes alatnya kok pakai kejiwaan. tangan. Dia lebih Iya. lebih mengandalkan tangannya ini. Iya, berarti ini ada masalah di sini. Jadi untuk hari ini Dia kita tidak akan percaya alat, Pak. Dia hanya percaya Ya. tangannya. Untuk hari ini kita akan membuat penyelidikan tentang masalah yang ada di depan. Sorry, kita lanjut Oke, kamu slide-nya. masuk. Oke, kamu masuk. Oke, jadi masalahnya di sini berdasarkan video tadi adalah apakah tangan dapat menjadi alat ukur yang baik. Oke, hari ini kita akan fokus ke penyelidikan tentang ini. Kemudian hipotesisnya. Oke, di hipotesis ini diambil adalah tidak. Tangan tidak dapat menjadi alat ukur suhu. Berpendapat lain di sini? Kalau tidak ada termometer, Pak, ya pakai tangan. Oke. Iya, Pak. Biasanya kan tinggal diukur dahinya pakai Iya. tangan panas atau tidak. Panasnya Mas. tidak biasa, berarti dia sakit, Pak. Iya. Oke, jadi Kan menurut mama saya begitu, Pak, di rumah. jadi menurut Dian bisa, Dian. Bisa, Pak. Oke, baiklah. Untuk itu, mari kita lakukan percobaan untuk menyelidiki apakah memang tangan dapat menjadi alat ukur yang baik. Oke, di sini Pak sudah punya LKPD, Pak akan bagikan ke kelas. Oke, mungkin sudah dilihat di bagian Google Classroom-nya itu. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Sama, Pak. Pak. Oke. Kemudian ini sebelum itu, oke, saat pembagian LKPD-nya sudah, sekarang Pak minta masing-masing kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Pak bagi. Ada kelompok 1 di sini yaitu Roni, Renzi dan Vincent, kemudian kelompok 2 Endang, Ita, Ahmad dan Fian. Kemudian kelompok ketiga ada Rahel, Laode dan Dian. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, Dian bergerak sudah, Dian. Iya, Pak. Ya, oke. Mana teman Laudi? Teman Laudi sini. Oke, perhatian. Ayo, Oke. Dian, kita Untuk kerja semua sama. kelompok ingat bahan ajar, modul, buku itu selalu dipersiapkan. Oke. Iya, Oke, Pak. baik, di situ juga Pak sudah kirimkan bahan ajar, boleh dilihat untuk jadi tambahan LKPD ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, ini LKPD-nya, boleh dilihat masing-masing, nanti Pak arahkan dari sini. LKPD hari ini kita tentang pengukuran suhu. Di situ sebenarnya di LKPD kalian itu lebih lengkap karena Pak sudah tampilkan itu ada sebenarnya itu dimulai dari judul, kemudian ada nama kalian, kemudian ada identitas, kemudian ada kompetisi dasar, ada tujuan, teori dasar, kemudian alat bahan, prosedur kerja, tabel pengamatan, pertanyaan dan kesimpulan. Tapi yang ditampilkan di Pak di sini adalah untuk membantu kalian kerja.
Pak tampilkan itu dalam beberapa poin saja, itu tujuan, alat bahan, dan langkah kerja. Oke, sudah siap semuanya? Sudah pegang LKPD-nya? Siap, Bapak. Oke, bisa dilihat di situ, boleh dibaca masing-masing bahwa tujuan hari ini adalah melalui percobaan, peserta didik dapat merancang percobaan tentang menyelidiki kemampuan indera peraba sebagai alat ukur pengukur suhu dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengukur suhu benda dengan termometer. Yang ketiga adalah membandingkan pengukuran suhu secara kualitatif dan kuantitatif. Oke, alat dan bahan. Oke, masing-masing mulai kelompok mulai ambil. Itu yang pertama ada 3 buah baskom, kemudian 2 buah termometer laboratorium, kemudian ada label nama. Kemudian masing-masing kelompok juga datang ngambil air panas, air biasa, dan es batu. Oke, mari sudah. Vian, oke, bergerak sudah untuk mengambil air panas, air biasa atau air leding dengan es. Siap, Pak. Oke. Air leding itu air apa, Pak? Air biasa sih Air yang keran. keluar dari keran itu. Iya. Ya. Air pegunungan. Aqua dong. Oke, aku juga boleh kalau ada situ. Oke. Hanya Lanjut. taunya galon, Kan air pakai galon itu. mineral, Pak. Oke. Kemudian anak-anak sekarang kita mulai praktek. Kemudian sesuai langkah percobaan di situ, sediakan 3 buah ember atau bejana tadi. Mungkin diletakkan seperti yang ada dalam gambar. Urutannya seperti itu. Yang di tengah itu yang air ledingnya, air biasanya. Oke. Kemudian ya, mungkin Pak berikan kesempatan kalian untuk melakukan percobaan. Silakan. Oke. Siap, Pak. Jika ada kesulitan mohon dia bertanya, dan Pak juga mengambil penilaian untuk berdasarkan pekerjaan ini. Tentang percobaan dan kemudian keaktifan kalian dalam bekerja, diskusi dengan kelompok dan sebagainya. Oke. Sudah diletakkan ember seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sudah mulai melakukan percobaan, sudah mencelupkan tangan ke air hangat, air dingin dan air panas itu, air biasa itu. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang setelah menggunakan tangan, coba lagi menggunakan dengan termometer. Oke, lanjut. Kemudian nanti hasilnya akan dicatat di kolom pengamatan, kolom hasil pengamatan itu. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke, baik. Ada kelompok yang sudah selesai? Sementara, Pak. Oke, Pak, beri kesempatan lagi. Oke, bagaimana? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 beres? Lagi, Pak.
Oke, sekarang lanjut. Saya lihat Pak, kalian sudah mulai melakukan percobaan, sudah berdiskusi. Oke, Sudah, Pak. oke. Kelompok 1, Roni sudah selesai kah? Sudah Pak, tapi tadi saya kerja sendiri karena Rensi tidak membantu. Oke, kenapa Renzi tidak bantu itu? Saya juga Pak sudah catat tadi di sini. Dia main Kurang aktif. TikTok. Oke, baik Renzi, fokus Renzi. Oke, karena mungkin satu kelompok ada yang semua kelompoknya sudah selesai melakukan percobaan. Sekarang Pak akan lanjut kita akan lanjutkan. Pak minta kelompoknya Roni untuk membacakan hasil hasil percobaan tadi dengan menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke, di sini Oke, Pak. Pak. Di sini Pak sudah foto tampilannya pekerjaannya kelompok 1. Mungkin Pak akan tampilkan di sini. Iya. Oke, silakan Roni. Oke, jadi ini adalah tampilan kami. Tujuan tadi sudah. Jadi berdasarkan hasil percobaan di tabel pengamatan itu untuk air hangat itu dengan menggunakan tangan itu rasanya cukup panas ya kalau diukur dengan termometer 60 derajat Celcius. Air dingin sangat dingin diukur dengan termometer adalah -2 derajat Celcius dan air biasa diukur dengan tangan kanan dingin, tangan kiri hangat, suhu yang terbaca di termometer 25 derajat Celcius. Nah, berdasarkan ini bagaimana hasil penderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Tangan kanan merasa cukup panas, kuku dan tangan kiri terasa sangat dingin. Berdasarkan percobaan apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Tidak, karena tidak pasti. Bagaimana perubahan skala pada termometer ketika dimasukkan ke dalam ketiga ember yang berbeda? Untuk ember air hangat, diperoleh suhu 60 derajat Celcius, air dingin -2 derajat Celcius, dan air biasa diperoleh 25 derajat Celcius. Nah, setelah membaca bahan ajar, kami mendapatkan kesimpulan bahwa suhu itu merupakan derajat panas dingin suatu benda. Itu saja, Pak. Kita lanjut lagi, masih ada 2 pertanyaan lagi, Roni. Iya. Nah, setelah membaca bahan ajar juga dan diskusi kelompok, di sini ada disuruh untuk membuat garis yang tepat terkait dengan nama termometer dan gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini, termometer laboratorium itu di gambar yang terakhir, termometer klinis itu yang di bagian yang ketiga, gambar yang ketiga, termometer bimetal itu yang gambar kedua, dan termogun itu yang di gambar pertama. Nah, di sini jelas juga bahwa jenis termometer itu ada 4. Itu termometer dengan skala termometer Celcius dengan batas bawah 0 derajat sampai 100 derajat. Reaumur 0 derajat sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, dan termometer Kelvin 273 sampai 373. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Roni. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin merasa jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Atau apakah semuanya sama saja? Ayo, berbeda, Pak. Ada yang berbeda kan? Sama, Pak. Oke, Saya sama. dapat beda, Pak. Ini yang untuk pengukuran yang S-nya, saya dapatnya cuma 0 derajat Celcius, Pak. Oke, itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena kan waktu pengukuran kita kan berbeda-beda. Oke. Baik, lanjut. Ada lagi? Oke. Nanti Pak minta untuk hasil percobaannya mungkin dikumpulkan lagi ke depan. Oke, beserta dengan perlengkapan-perlengkapannya mohon kita bereskan dulu. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke.
Sekarang kita lanjut untuk bagian terakhir ini. Setelah presentasi kita kita kerjakan dulu soal evaluasinya. Oke, di sini sudah Pak tampilkan ada 5 soal evaluasi. Sekarang kita kerjakan ini dengan aplikasi ClassPoint. Apakah sudah terlihat di sini? Oke. Jika anak-anak ingin kerjakan, bisa masuk ke kode kelas yang bisa terlihat di depan itu ada 98363. 363. Oke, mungkin semuanya. Oke, Laude silakan kalau ingin mengerjakannya. Oke, waktunya 15. Kodenya Pak, Waktunya 15 detik sebenarnya. Pak Lukas. kodenya tadi Baru Pak. masuk. Oh 983. 9833. Oke, sabar. Pak tadi buat itu 15 detik. Oke, masih bisa tidak masuknya? Belum Pak, belum. Oke. Kode-kode. Ya, oke. 9836. Berapa kodenya, Pak? 98363. Oke, sudah ada 4 orang yang masuk itu. Oke. Mungkin lanjutkan untuk pekerjaan yang berikutnya. Sudah terlihat di situ soal nomor 2? Sudah, Pak. Silakan dijawab. Sudah. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 3. Oke. Waktunya itu 15 detik. Oke, sudah ada yang menjawab. Kita lanjut lagi. Sorry. Jelek jaringan saya, Pak. Jaringan jelek sekali. Jaringan Oke. jelek, Pak. Ujang. Ya, tidak masalah. Kan sudah Pak printkan di LKPD itu. Mungkin nanti untuk pekerjaan yang isi biasa saja. Kalau internetnya bermasalah, boleh dikerjakan seperti biasa saja. Iya, Pak. Tidak bisa. Oke, lanjut. bukan sih. Keempat. Oke, sudah ada yang menjawab. Lanjut lagi yang terakhir. Nomor terakhir, yang kelima. 15 detik. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, sekarang. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab soal evaluasi yang ada disebut. Oke, kita lanjut. Untuk terakhir, bagian pembelajaran akhir kita ini, kesimpulan. Oke, di sini Pak yang membuat kesimpulan untuk kita semua. Yang pertama, suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda atau ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. Yang kedua, indera peraba kita tidak bisa mengukur dengan akurat. Itu jadi hipotesis kita yang tadi adalah hipotesis kita tadi benar, yaitu adalah indera peraba itu tidak bisa mengukur suhu dengan akurat. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran suhu sebaiknya dengan termometer karena hasilnya lebih pasti. Yang keempat adalah jenis termometer ada banyak sesuai fungsi, jenis, dan skalanya. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang suhu dan termometer. Oke, untuk kalian dulu kerjakan dulu post testnya. Pak sudah bagikan tadi di Google Classroom. Ya, pertanyaannya sama sebenarnya dengan pertanyaan awal. Silakan diisi. Pak beri waktu 1 menit, 2 menit. Apakah setelah belajar ini kalian dapat mengerjakan soal post test tersebut? Ya Pak. Ya, Pak. Oke, Roni duduk tegak, Roni. Jangan terlalu menghadap kamera. Oke. Oh, tidak mengharap kamera, Pak. Begini saja, Pak. Ya, lurus, Roni. Kembali. Oke. Oke, baik. Sudah mengisinya, Pak sudah lihat hasilnya. Sekarang kita lanjut. Oke. Jadi untuk materi berikutnya, kalian bisa baca lagi tentang jenis skala dalam termometer serta konversinya.
Oke, PR dapat kalian lihat pada Google Classroom. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk keaktifan dan partisipasinya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak Terima kasih dan selamat siang, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Kalektus yang sudah melakukan sebagai guru model dalam teaching hari ini. Kayaknya waktunya lumayan dimanfaatkan sebaik mungkin ya, sehingga pas. Oke, selanjutnya tugasnya kepada para observer handal kita, Pak Fian dan Pak Ahmad. Silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo Pak Fian, duluan. Saya duluan. Ya, Sorry. boleh. Ya, baik. Buat Pak Alektus ya. Dari persepsinya bagus, Pak. Terus mesti ngurus masalah anak-anak bagus. Coach-nya juga bagus. Untuk pembagian kelompoknya juga bagus. Untuk penggunaan metode model pendekatan media bagus. Yang kurang ini di penggunaan TPEC. Ini TPEC-nya kita pada VAR-nya mungkin kurang ya, tapi saya kasih nilai baik karena sudah menggunakan pretest post-testnya di situ. Untuk keterampilan memanfaatkan waktu sangat baik, terus sama keterampilan mengkoordinasi sumber belajar dan bahan ajar Bapak kurang memberikan anak-anak dorongan di situ ya, bagi organisasinya bagaimana untuk misalnya membaca atau kegiatan yang lain. Untuk critical thinking-nya sangat bagus, intonasi suaranya juga bagus, penggunaan bahasa baik dan benar juga, analoginya juga bagus tadi dengan menggunakan tangan, suhu, untuk komunikasi nonverbalnya juga, ya semuanya bagus. Cuman tadi ada di penguatannya ada tesnya 2 kali kan, mungkin dibolak-balik tadi kayaknya. Itu aja. Semuanya bagus, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut mungkin dari saya. Saya juga mungkin nanti ada banyak kesamaan dulu dengan Pak Fian. Jadi memang rata-rata Pak di sini bagus, terutama tentang memanfaatkan waktu ya. Cuma saya tidak tahu apakah saya merasa kayak tergesa-gesa. Iya. Jadi memang tadi kelihatannya agak tergesa-gesa. Jadi memang pemanfaatan waktunya memang bagus, cuma karena mungkin intonasi ini ya, Pak punya pelafalan terlalu cepat juga kan. Oke. Akhirnya, jadi akhirnya kayak, belum seperti itu. Oke, tapi rata-rata itu semua bagus, terutama itu di bagian analogi. Itu sangat ngena sekali tuh, bagian analogi dan metafora. Kemudian apa lagi ya? Untuk TPEC ya baik lah, karena tadi sudah termasuk menggunakan saya tidak tahu apakah kelas poin itu termasuk AI atau bukan, karena kan dia secara otomatis ya. Iya kan, dia juga secara otomatis mengoreksi kan. Iya. Jadi kemungkinan bisa masuk. Penggunaan median. Untuk host-nya semua bagus. Ya, rata-rata bagus. Cuma tadi mungkin memberi pertanyaan ya. Gitu. Timbal umpan balik ke mungkin ada yang kurang ngerti atau apa, mungkin itu yang belum ada kan. Iya. Oh ya, itu. Penguatannya tadi. Iya, mungkin di bagian penguatan. Tapi untuk di bagian punishment juga belum kelihatan, tapi tadi langsung refleksnya udah bagus ketika yang Burensi ya. Iya, saya langsung memperhatikan. Ya, saya sudah mencatatnya, dia tidak aktif. Itu juga bagus. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Kalektus. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih para observer kita. Bisa di stop record yang petugas record.